Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar membaca surah At-Tin yang sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabaria, saya prodi PGMI semester 2. Langsung saja, untuk membaca surah At-Tin, yang pertama kita siapkan dulu Al-Quran. Jika sudah kalian siapkan, mari kita sama-sama buka surah At-Tin. Surah At-Tin itu surah yang ke-95. At-Tin artinya buah tin yang terdiri dari 8 ayat. Mari kita bersama-sama membaca surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wati. Nah, di sana ada hukum bacaan alif lam syamsiah, yang mana alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah. Huruf syamsiahnya adalah huruf ta. Jadi, cara bacanya dengan diidghamkan langsung ke huruf ta. Dan yang ta di sini dengan cara ditekankan. Nah, biasa disebut dengan idgham syamsiah. Selanjutnya Wat-tin. Tin. Di sini ada hukum bacaan mad tabi'i, yang mana ada huruf ya sukun yang bertemu dengan huruf sebelumnya yang berbaris kasroh. Nah, itu dinamakan mad tabi'i, dan cara bacanya panjang sebanyak 2 harokat. Wat-tin. Wat-tini waz-zai. Nah, waz-zai. Di sana juga ada hukum bacaan alif lam syamsiah, yang mana salah satu huruf syamsiah bertemu dengan alif lam di huruf sebelumnya. Maka sama seperti tadi, alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf zai, itu dibaca kita langsungkan atau kita langsung idghamkan ke huruf za. Alif lamnya langsung diidghamkan ke huruf za. Nah, biasanya disebut juga dengan idgham syamsiah. Yang selanjutnya waz-zai. Wat-tini waz-zai. Di sana ada hukum bacaan harf lin atau huruf lin, yang mana huruf ya bertemu dengan huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dibaca dengan lunak atau lembut. Wat-tini waz-zai. Selanjutnya waz-zaitun. Wat-tini waz-zaitun. Tun di sana merupakan hukum bacaan mad arid lis sukun, yang mana huruf hijaiyah yang disukunkan bertemu dengan mad tabi'i. Mad tabi'inya yang mana? Yaitu huruf ya yang huruf waw yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat dhammah. Nah, itu mad tabi'inya. Lalu huruf hijaiyah yang disukunkannya yang mana? Yaitu nun. Nun
di kata terakhir itu disukunkan, dan cara membacanya sebanyak lebih dari 2 harokat, bisa 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Wattini wazzaitun. Berikutnya yaitu ayat yang kedua. Waturisinin. Tu di sini merupakan hukum bacaan mad tabi'i, yang mana waw sukun bertemu dengan tanwin sebelumnya, yaitu tanwin dhammah, dibaca mad tabi'i. Selanjutnya waturi. Ri di sini merupakan hukum bacaan tarkik. Ro yang berbaris kasroh itu dibaca secara tarkik karena barisnya berada di bawah, yaitu berbariskan kasroh. Jadi otomatis kalau ro bertemu dengan baris atau diberi baris di bawah, itu dibaca secara tarkik, yaitu dibaca tipis. Ri, ri. Waturisi. Si. Nah, di situ juga ada hukum bacaan mad tabi'i, yang mana ada huruf ya sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh. Waturisinin. Nin di sana merupakan hukum bacaan mad arid lis sukun, yang mana huruf yang disukunkan bertemu dengan mad tabi'i. Mad tabi'inya yaitu ya bertemu dengan huruf yang sebelumnya berharokat kasroh, bertemu dengan huruf yang disukunkan, sehingga disebut dengan mad arid lis sukun. Dan cara membacanya yaitu panjang, lebih dari 2 harokat, bisa 2 harokat, 4 atau 6 harokat. Waturisinin. Ayat yang ketiga. Wahadzal baladil amin. Di sana ada hukum bacaan mad tabi'i, yang mana ada huruf alif bertemu dengan huruf sebelumnya yang berharokat fathah. Karena ada fathah yang berdiri di atas huruf ha, maka cara bacanya dipanjangkan sebanyak 2 harokat. Wahadzal. Zal di sana juga ada hukum bacaan alif lam qamariyah, yang mana alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, salah satu huruf qamariyah. Nah, sebetulnya yang di depan huruf za itu mad tabi'i. Mad tabi'i ya. Karena ada alif sebelumnya fathah, tetapi ketika mad tabi'i itu bertemu dengan huruf yang sukun, mad tabi'inya sudah tidak dibaca. Mad tabi'inya sudah tidak dibaca panjang, melainkan kita langsung baca ke sukunnya. Jadi alif ini kita lewatkan saja. Wahadzal baladil amin. Wahadzal
zalba. Nah, jadi kita langsung ke alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf qamariyah, yaitu ba. Zalba, zalba. Nah, cara bacanya alif lamnya dibaca dengan jelas atau diizharkan. Oleh sebab itu, biasa disebut dengan izhar qamariyah. Salah satu cirinya, lamnya ada sukunnya untuk membedakan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Wa hadzal baladil amin. Dil-a. Nah, di situ juga ada alif lam qamariyah, yang mana alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf hamzah. Jadi cara membaca alif lamnya itu dengan jelas, yaitu izhar. Dil-a, dil-a, dil-amin, min. Nah, di situ ada huruf hukum bacaan mad arid lis sukun, yang mana mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya di sini yaitu huruf ya, yang sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat kasroh, dan huruf yang disukunkan di sini adalah huruf nun. Wa hadzal baladil amin. Ayat berikutnya yaitu ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, qad. Nah, di situ ada hukum bacaan qalqalah sugro, yaitu huruf da sukun. Da, dal, sukun. Karena ada huruf qalqalah yang sukunnya adalah sukun asli, bukan karena dimatikan, yaitu huruf dal. Ya, dalnya sudah sukun asli, dan cara bacanya yaitu dipantulkan, dan pantulannya kecil saja. Laqad, qad, khalaq, khalaq. Di situ juga ada qalqalah sugro, yaitu huruf qaf sukun. Salah satu ciri-ciri qalqalah sugro adalah berada di tengah-tengah kalimat atau di tengah-tengah bacaan. Itu dinamakan qalqalah sugro, yaitu salah satu ciri-cirinya. Selanjutnya khalaqnal in. Nah, di sana ada huruf qamariyah, yaitu alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, maka disebut dengan alif lam qamariyah. Huruf qamariyahnya yaitu huruf hamzah. Innal insana fi. Nah, di sana merupakan ikfa ausat. Ikfa ausat. Karena ada nun sukun bertemu dengan sin. Sin itu makhrajnya huruf di tengah-tengah, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dengan nun, sehingga bunyinya samar-samar atau bunyi dengungnya seimbang. Lidah kita udah siap-siap ke huruf sin. Laqad khalaqnal insa. Laqad khalaqnal insana fi.
insana fi. Nah, di sana di kata fi itu ada mad tabi'i yang mana ada ya sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, cara bacanya panjang sebanyak 2 harokat atau lebih dari 2 harokat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena itu ha tipis, jadi kita bacanya seolah-olah mengeluarkan napas. Laqad ahsani taqwim. Ahsani tak. Nah, di situ juga ada huruf qalqalah, yaitu di huruf qaf yang bertanda sukun. Nah, itu namanya qalqalah sugro. Tak. Nah, cara bacanya dipantulkan tapi dengan tidak terlalu keras, yaitu dipantulkan dengan sedikit kecil, dipantulkan seperti biasa, yaitu takwim. Wim di sana merupakan hukum bacaan mad arid lis sukun, yang mana mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf yang disukunkan. Di situ huruf yang disukunkan adalah huruf mim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh iya, saya terlupa. Di situ juga ada fi ah. Nah, di situ terlihat ada tanda panjang ya. Tanda panjang. Sehingga di situ bisa kita sebut dengan adanya hamzah dalam beda kalimat. Fi ah. Di situ ada hamzah bertemu dengan mad tabi'i, yaitu ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Fi ah. Nah, itu disebut dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimat atau dalam kalimat yang berbeda. Hamzahnya yang a yang mirip alif tapi ada harokatnya, itu hamzahnya yang a. Kenapa 2 kalimat? Yang fi itu 1 kalimat, ahsani a-nya sudah masuk ke kalimat keduanya, jadi terpisah. Cara bacanya dibaca panjang 4 harokat atau 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Ayat seterusnya yaitu ayat yang ke-5. Summa radadnahu asfala safilin. Summa. Di sana ada mim yang bertasydid, itu disebut dengan gunnah. Tepatnya gunnah musyaddadah. Karena ada huruf mim yang bertasydid, maka cara bacanya didengungkan. Jadi sampai kerasa ke hidung. Mim, sum. Nah, itu bacaan gunnah. Summa ro. Ro di sana berharokatkan fathah, sehingga ro-nya disebut dengan ro tafkim atau ro yang dibaca tebal karena memiliki harokat di atas, yaitu harokat fathah. Summa radad. Da di sana merupakan huruf qalqalah
yaitu huruf dha sukun. Itu disebut dengan qalqalah sugro. Summa radadna. Nah, di situ merupakan hukum bacaan mad tabi'i yang mana berbaris fathah. Selanjutnya asfalasa. Sa di sana juga merupakan hukum bacaan mad tabi'i yang mana berharokatkan fathah yang biasanya alif sebelumnya bertemu dengan huruf yang berharokat fathah. Lin. Nah, lin di situ merupakan hukum bacaan mad arid li sukun yang mana mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan yang biasanya terletak pada akhir kalimat sehingga huruf tersebut disukunkan. Lin. Summa radadnahu asfala safilin. Selanjutnya yaitu ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzi. Nah, di sana karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah yaitu huruf za. Nah, karena ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu lam. Kenapa lam? Karena kalau ada huruf bertasydid, artinya dia terdiri dari dua huruf yang sama. Yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua hurufnya berharokat. Demikian dengan lam. Lam yang pertama itu lam yang bersukun, sedangkan lam yang kedua itu lam yang berharokat fathah. Sehingga lam yang disukunkan itu tidak dibaca. Kita bacanya ke lam yang kedua. Jadi alif lam tidak dibaca, dinamakan alif lam syamsiah. Jadi kita tekankan ke huruf lam yang kedua. Illalladzi. Nah, a di situ merupakan hukum bacaan mad badal. Karena ada fathah yang berdiri di atas huruf hamzah. Jadi kalau diurai sebenarnya ini adalah hamzah bertemu dengan hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf alif. Sebenarnya kalau diuraikan ya. Nah, jadi fathah yang berdiri itu mewakili fathah dan alif dan cara bacanya sama seperti mad tabi'i yaitu dua harokat. Amanu nu. Nah, di sana juga merupakan hukum bacaan mad tabi'i yang mana huruf waw sukun bertemu dengan huruf sebelumnya yang berharokat dhammah. Wa amilus waw di depan dhammah yang tidak berharokat itu tidak dibaca. Kalau di Quran Utsmani biasanya ada tanda sifirnya di atasnya. Jadi ini dilewat saja atau kita langsung ke yang berikutnya yaitu wa amilus di sana ada alif lam syamsiah
karena ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf shad. Cara bacanya dilewat atau langsung kita idghamkan ke huruf shad. Wa'amilus so. Nah, di sana ada hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah yang berdiri di atas huruf shad. Cara bacanya panjang, 2 harokat. Wa'amilus solihah. Ha di sana juga merupakan mad tabi'i, ya karena ada fathah berdiri di atas huruf ha, sehingga cara bacanya yaitu panjang sebanyak 2 harokat. Falahum ada izhar syafawi, Nah, di situ ada izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Hamzahnya yang ada di dalam bentuk yang mirip dengan huruf alif dengan harokat fathahnya. Jadi cara bacanya mimnya dibaca dengan jelas. Falahum ajr. Nah, di sana ada qalqalah sugro karena ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli itu di huruf jim. Cara membacanya yaitu dipantulkan, namun pantulannya kecil saja ya, karena itu ada di tengah-tengah. Nah, di sana ada hukum izhar halki atau izhar karena ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf ghain, huruf halki, yaitu huruf yang ada di tenggorokan. Jadi cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Ajrun ghairu. Di sana ada harf lin. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan ya sukun, cara bacanya dilunakkan atau dilembutkan. Ghairu mamnun. Nah, itu di sana ada ro tafkim, yaitu ro yang berbaris dhammah, yang berbaris di atas, sehingga disebut dengan ro tafkim. Dibaca dengan tebal. Ro ghairu mamnu. Nah, di sana ada izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf izhar syafawi, yaitu nun. Jadi cara bacanya dibaca dengan jelas. Mamnun ghairu mamnun. Nun. Nah, di sana ada mad arid lis sukun, yaitu mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf yang disukunkan. Mad tabi'inya yaitu waw yang huruf sebelumnya berharokatkan atau bertanwinkan dhammah bertemu dengan huruf nun yang disukunkan. Ayat selanjutnya yaitu fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, di situ ada mad tabi'i karena ada
alif sebelumnya fathah di huruf mim. Jadi cara bacanya panjang, 2 harokat. Fama yukadzibuka ba'du bid. Nah, di sana ada alif lam syamsiah, yang mana alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf dal. Huruf dal itu ditekan karena di situ ada tasydidnya di dal. Jadi ba'du din. Nah, di sana ada mad arid lis sukun, yang mana mad tabi'i bertemu dengan salah satu huruf yang disukunkan, yang biasanya terletak pada akhir kalimat, sehingga huruf tersebut disukunkan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Selanjutnya yaitu kita ke ayat yang terakhir. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, di situ ada harf lin. Alaysa ada harf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya yaitu dilunakkan atau dilembutkan. Sallahu. Nah, lafaz Allah itu dibaca secara tafkim karena lafaz Allahnya atau lan dalalahnya itu didahului oleh huruf yang berbaris fathah, yaitu di huruf sin. Alaysallah. Nah, jadi kalau mau melihat lafaz Allah ini dibaca tebal atau tipis, itu kita lihat di huruf sebelumnya. Apakah huruf sebelumnya berharokat di atas atau berharokat di bawah? Jika berharokat di atas, maka itu kita baca secara tebal. Namun, jika berharokat di bawah, itu berarti dibaca secara tipis. Alaysallahu bi ahkamil kamil. Nah, di sana juga ada alif lam qamariyah, yang mana alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu huruf yang dibaca alif lam qamariyah, yaitu salah satu hurufnya yaitu ha. Nah, di situ alif lam qamariyah, sehingga dibaca dengan jelas. Kamil. Nah, jadi harus dibaca dengan jelas. Kamil ha. Nah, di situ juga ada mad tabi'i, yang mana ada fathah yang berdiri di atas huruf ha, atau yang sebelumnya itu sebenarnya ada hamzah jika diuraikan. Jadi bacanya agak sedikit keluar ya ha-nya. Jadi seperti ada nafas yang keluar. Begitu juga nah itu seperti ada nafas yang keluar. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, di situ ada mad arid lis sukun, yang mana mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Nah, mad tabi'inya yang mana? Yaitu ya sukun yang sebelumnya bertemu dengan salah satu huruf yang berharokat kasroh, dan huruf yang disukunkan di sini yaitu huruf na. Nah, jadi kita baca bersama-sama lagi ya dari ayat yang pertama.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bacaan di dalam surah At-Tin, mengenai tajwid yang ada di dalam surah At-Tin. Demikianlah tadi, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi dan yang benar itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.